Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, coba sekarang atur tempat duduknya ya. Atur yang sekiranya menurut anak-anak itu tempat duduknya nyaman. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, sekarang coba simpan barang-barang yang sekiranya mengganggu kekonsentrasian anak-anak. Oke, sekarang simpan ya. Sudah? Oke, kalau sudah. Nah, anak-anak, demi kelancaran pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir sekarang? Hadir semua? Oke, kalau hadir semua alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, karena masa pandemi COVID-19 ini belum juga usai, alangkah baiknya kita harus bisa menjaga kesehatan kita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. M apa saja? Coba ada yang tahu? M yang pertama, M apa? Iya betul, memakai masker. M yang kedua apa? Iya betul, mencuci tangan dengan air mengalir. M yang ketiga yaitu iya betul sekali, menjaga jarak ya. M yang keempat, menghindari kerumunan. Betul. M yang kelima, mengurangi mobilitas. Iya betul sekali ya. Ibu lihat-lihat anak-anak semuanya kurang semangat nih hari ini. Sudah pada sarapan? Sudah. Kalau sudah, harus semangat ya. Kita akan melakukan tepuk semangat. Ada tahu tepuk semangat? Tahu? Oke, bagus ya kalau tahu. Sekarang kita akan melakukan tepuk semangat bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah pada semangat semuanya. Nah, sekarang ibu mau bertanya nih. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu itu kita sudah belajar mengenai apa? Iya, kita sudah mempelajari mengenai panjang pada suatu benda. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ada yang tahu, Cum? Iya, silakan Abimanyu. Oke, betul. Hari ini kita akan belajar mengenai berat pada suatu benda. Dan kita juga akan belajar mengenai kegiatan kerjasama dalam keluarga di rumah. Oke. Nah, oleh karena itu, tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti kalian akan membedakan antara berat dan ringan suatu benda, lalu kalian juga akan mengukur suatu benda, dan kalian juga akan membandingkan benda satu dengan benda lainnya menggunakan alat ukur tidak baku, dan selanjutnya nanti kalian akan mengurutkan dari benda yang terberat dan sampai benda ke yang teringan. Nah, setelah itu nanti kita juga akan belajar mengenai kegiatan kerjasama dengan keluarga di rumah. Nah, selanjutnya setelah itu nanti kalian bisa mencontohkan perilaku kegiatan kerjasama dengan keluarga di rumah itu seperti apa ya. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau bertanya nih. Coba sekarang anak-anak lihat di sekitar anak-anak ya, di sekitar rumah anak-anak. Apakah ada benda-benda? Anak-anak tahu benda itu apa? Ya, betul ya, benda itu contohnya seperti buku. Nah, selain buku ada apa lagi coba di sekitar anak-anak tuh, di meja anak-anak ada apa saja? Iya, ada tempat pensil. Lalu ada apa lagi? Ada pulpen. Iya betul. Lalu ada apa lagi? Ada penghapus, ada penserut. Betul. Nah, coba sekarang lihat ya. Biasanya di rumah anak-anak itu seperti di dapur, di kamar, atau di ruang tamu ada benda-benda apa saja? Iya, di dapur betul. Ada sendok, ada mangkuk, ada piring. Ya, betul sekali. Lalu di kamar ada apa? Ada bantal. Lalu ada tas. Iya, betul sekali. Nah, sekarang ibu mau tanya, benda-benda tersebut itu bisa diukur beratnya tidak sih? Ya, betul, bisa diukur beratnya. Nah, dari benda-benda tersebut itu bisa diukur berat dan juga ringan ya, dan juga bisa dibandingkan mana sih benda yang berat dan juga mana benda yang ringan jika sudah ditimbang.
Nah, anak-anak, dari benda-benda tersebut tentunya bisa diukur beratnya ya. Bagaimana sih cara mengukur berat dan mengapa bisa dikatakan berat dan bisa dikatakan ringan? Nah, jika kita mengukur suatu benda menggunakan timbangan baku ataupun tidak baku, jika timbangannya itu naik ke atas, maka itu dikatakan lebih ringan. Tetapi jika timbangan itu turun ke bawah, maka dikatakan benda tersebut lebih berat ya. Nah, ada lagi, jika kita mengukur suatu benda menggunakan kelereng dan kelereng itu lebih banyak, maka benda tersebut itu dikatakan lebih berat. Nah, jika kita mengukur suatu benda tetapi kelerengnya itu lebih sedikit, maka dikatakan lebih ringan dari benda sebelumnya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, sekarang ibu akan menyajikan sebuah teks cerita ya mengenai berat benda Udin dan juga Siti. Nanti anak-anak dengarkan ya cerita yang ibu bacakan dan pahami serta amati juga ya. Berat benda Siti dan Udin. Pada suatu hari, Siti dan Udin sedang mengerjakan tugas dari ibu gurunya. Namun, mereka berdua berniat untuk mengerjakannya bersama. Siti dan Udin membawa barang yang akan ditimbang beserta timbangan yang sudah ia buat. Lalu, Siti dan Udin akan mencoba menimbang benda-benda yang sudah mereka bawa dari rumahnya. Udin, Siti, kamu bawa apa? Siti, aku bawa 2 buku, tempat pensil, sama air minum. Kalau kamu? Udin, aku juga bawa tempat pensil sama air minum. Siti, ayo kita coba timbang air minum kamu sama air minum aku. Beratan siapa ya? Udin, ayo. Pada akhirnya mereka pun mencoba menimbang air minum tersebut. Ternyata air minum Siti arahnya ke bawah, sedangkan air minum Udin arahnya ke atas. Lalu mereka mengeluarkan kelereng dan mengukur kembali air minum Siti dan air minum Udin. Ternyata air minum Udin membutuhkan 5 kelereng agar seimbang dan air minum Siti membutuhkan 6 kelereng, sehingga dapat dinyatakan air minum Siti berat sedangkan air minum Udin ringan. Nah, anak-anak, dari teks cerita tadi, coba sekarang anak-anak bandingkan antara berat dan ringan pada suatu benda. Tentunya pada benda Siti dan juga Udin ya. Mereka berdua itu sama-sama menimbang berat air mineral mereka ya. Sama-sama menimbang air mineral, namun diisinya itu berbeda ya. Tentunya beratnya juga akan berbeda. Coba, kenapa dikatakan berat dan kenapa dikatakan ringan? Siapa yang menjawab? Iya, silahkan Arjuna. Iya, betul sekali. Dikatakan berat karena air mineral yang Siti timbang dengan air mineral yang Udin timbang, air mineral Siti itu timbangannya ke bawah, sedangkan air mineral Udin itu timbangannya ke atas. Maka dikatakan berat karena air mineral yang Siti timbang itu timbangannya ke bawah, sedangkan air mineral yang Udin timbang itu timbangannya ke atas. Maka air mineral Siti lebih berat, sedangkan air mineral Udin lebih ringan. Iya, betul sekali ya, seperti itu. Dikatakan berat dan dikatakan ringan. Berat jika timbangannya itu ke bawah, ringan jika timbangannya itu ke atas. Betul sekali. Nah, lalu tadi juga ya, selain ditimbang menggunakan kedua air mineral, mereka juga menimbang menggunakan kelereng. Betul tidak? Ya, menggunakan kelereng. Tadi air mineral Udin ketika ditimbang menggunakan kelereng itu membutuhkan berapa kelereng? Ya, 5 kelereng ya. Sedangkan air mineral Siti itu membutuhkan 6 kelereng. Betul sekali. Jadi, jika bandingkan ya antara punya Siti dan juga air mineral punya Udin, lebih berat yang mana? Iya, betul sekali. Lebih berat air mineral punya Siti. Kenapa dikatakan lebih berat dan kenapa air mineral Udin dikatakan lebih ringan? Iya, betul sekali. Karena air mineral Siti membutuhkan 6 kelereng, sedangkan air mineral Udin hanya membutuhkan 5 kelereng. 6 dan 5 itu lebih banyak 6. Jadi, dikatakan air mineral Siti lebih berat dan air mineral Udin lebih ringan. Betul sekali, pintar semuanya ya. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan menyajikan sebuah gambar ya. Gambar benda yang ada di sekitar. Coba di meja anak-anak, buka tempat pensilnya. Ada benda apa itu? Yang panjang, yang biasanya untuk mengukur panjang. Benda apa itu, ada yang tahu? Ya, itu penggaris ya. Ibu akan menyajikan gambar penggaris yang ditimbang menggunakan kelereng. Dan ibu juga mau tanya, biasanya jika kalian ke dapur, benda untuk minum itu apa namanya?
Iya, betul sekali. Namanya gelas ya. Ibu juga akan menyajikan gambar gelas yang diukur menggunakan kelereng. Nah, ini adalah gambar penggaris yang diukur menggunakan kelereng. Sedangkan ibu juga mempunyai gelas yang diukur menggunakan kelereng. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, jika diukur antara penggaris dan juga gelas ini, masing-masing membutuhkan kelereng yang berbeda. Nah, penggaris ini membutuhkan hanya 4 kelereng, sedangkan gelas ini hanya membutuhkan 6 kelereng. Jadi, antara penggaris dan juga gelas ini, lebih berat yang mana ya anak-anak? Lebih berat gelas ya, karena gelas membutuhkan 6 kelereng jika diukur menggunakan kelereng. Dan penggaris ini hanya membutuhkan 4 kelereng saja. Ya, seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, di sini ibu mempunyai gambar yang lainnya. Di sini ibu mempunyai buku dan juga mempunyai tempat air minum ya. Nah, menurut anak-anak, jika diukur menggunakan koin ya, buku dan juga tempat minum ini lebih banyak membutuhkan koin yang mana? Buku atau tempat minum? Ya. Coba dikira-kira menurut anak-anak, buku dan tempat minum itu terlihat lebih berat yang mana? Terlihat lebih berat yang buku ya. Nah, jika terlihat lebih berat yang buku, coba ibu mau nanya, kira-kira buku itu membutuhkan berapa koin ya? Ya, buku itu membutuhkan berapa? 8 koin, membutuhkan 8 koin. Lalu tempat minum membutuhkan berapa koin? Tempat minum membutuhkan 6 koin. Benar atau tidak ya? Jika ingin mengetahui benar atau tidaknya, kita bisa membuktikannya dengan cara menimbangnya ya. Kita akan menimbangnya dengan menggunakan gantungan baju. Nah, anak-anak, sekarang ibu sudah mempunyai gantungan baju ya, dan juga 2 buah plastik, dan di sini ibu mempunyai botol minum tadi ya yang ada di gambar. Ya, coba kita masukkan. Oke, kita masukkan. Ini lihat. Ya, lebih berat yang ini ya, sedangkan karena ini kosong. Jika diukur menggunakan koin ya, nanti si benda ini tuh harus seimbang seperti ini ya. Membutuhkan berapa koin? Aku mempunyai koin. Membutuhkan berapa koin ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah sama belum? Ininya harus itu ya. Sudah sama ya. Ternyata botol minum ini membutuhkan 7 koin. Nah, sekarang ganti botol minumnya menggunakan buku. Nah, di sini ada buku. Kita masukkan. Tadi ini berisi berapa koin? 7 koin. Ternyata jika diisi dengan 7 koin masih belum seimbang ya. Nah, kita tambah lagi. Kita tambah lagi koinnya. Oke, kita tambah lagi. Tadi sudah berapa? 7. Sekarang tambah satu lagi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah sama belum? Sama ya. Ternyata buku ini membutuhkan 15 koin. Nah, sekarang ibu mau tanya nih. Nah, buku membutuhkan 15 koin ya. Sedangkan botol minum itu membutuhkan 7 koin. Jadi antara buku dengan tempat air minum itu lebih berat yang mana? Lebih berat yang buku, karena buku membutuhkan 15 koin, sedangkan tempat minum tadi membutuhkan 7 koin. Oke, pinter ya anak semuanya. Nah, sekarang ibu mau bertanya kembali nih. Nah, mengukur berat itu selain menggunakan timbangan yang asli ya, kita juga bisa menggunakan alat ukur tidak baku, yaitu sama-sama timbangan, tetapi timbangan itu menggunakan apa coba? Tadi ibu sudah mengukur berat benda menggunakan apa? Iya, menggunakan gantungan baju. Kita bisa menjadikan timbangan untuk mengukur benda atau membandingkan suatu berat benda. Timbangannya itu seperti apa? Seperti ini, seperti tadi ya, sudah ditunjukkan sama ibu. Coba sekarang anak-anak perhatikan benda-benda yang ada di sekitar, benda-benda konkret ya, yang ada di sekitar anak-anak. Tahu tidak benda konkret itu apa?
Ya, benda konkret itu adalah benda yang asli atau nyata ya, yang bisa terlihat oleh mata dan bisa diraba secara langsung ya. Itu adalah benda konkret. Nah, di sini Ibu mempunyai benda-benda konkret yang ada di sekitar. Nah, di sini Ibu yang pertama punya apa? Ini apa namanya? Ya, betul. Ini namanya adalah buku. Ibu punya yang lainnya nih. Di sini Ibu punya apa? Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah HP ya, atau handphone. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai ini apa coba? Tadi yang sudah kita ukur. Ini adalah tempat minum. Benda-benda ini semua adalah benda konkret. Dari benda-benda ini Ibu akan apakan coba? Betul sekali, Ibu akan timbang dan nanti kalian harus membandingkan lebih berat yang mana antara benda satu dengan benda yang lainnya. Kita sekarang akan masukkan buku ini dengan tempat minum. Coba bandingkan menurut anak-anak antara buku dengan tempat minum ini. Lebih berat yang mana? Tadi Ibu sudah kasih tahu, jika berat itu tandanya ke bawah, jika ringan tandanya ke atas. Coba lihat. Nah, buku ini lebih ke bawah ya, sedangkan botol air minum ini ke atas. Jadi, bisa dikatakan bahwa buku ini lebih berat, sedangkan botol air minum lebih ringan. Sekarang Ibu punya benda yang lainnya. Coba kita ukur menggunakan handphone atau HP ya, dengan buku tentunya. Kita masukkan handphone. Wah, ternyata buku dengan handphone ini lebih berat handphone ya. Lebih berat apa? Lebih berat handphone ya. Kenapa lebih berat handphone? Coba Ibu mau tanya. Iya, betul sekali, karena tandanya timbangan ini lebih ke bawah yang berisi handphone, sedangkan yang buku ini lebih ke atas. Jadi, apa coba? Ya, betul. Handphone lebih berat, sedangkan buku lebih ringan. Nah, anak-anak, sekarang coba kita urutkan. Coba anak urutkan dari benda-benda yang sudah Ibu timbang tadi ya. Coba urutkan dari yang terberat ke yang teringan. Apa saja coba tadi yang berat? Iya, tadi ada handphone. Handphone paling berat ya. Lalu apalagi? Buku. Setelah buku, tempat minum ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya nih. Anak-anak mempunyai keluarga? Ya, pastinya mempunyai keluarga ya. Keluarga itu ada apa saja sih? Ada siapa saja? Iya, betul. Dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada adik, ada kakak, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya nih. Ayah, ibu, kakak, atau adik itu sering melakukan kegiatan apa sih kalau di rumah? Iya, betul sekali ya. Ibu sering mencuci baju, lalu mencuci piring, ya itu betul. Kalau ayah, tadi katanya ada yang bilang senang berkebun ya, selalu bekerja berkebun dan lain sebagainya. Masih banyak ya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh keluarga di rumah. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan membahas mengenai kerjasama. Anak-anak tahu tidak kerjasama itu apa? Tidak tahu? Coba anak-anak perhatikan di sekitar anak-anak, di lingkungan anak-anak. Biasanya ada orang yang sering kerja bakti tidak? Nah, kerja bakti itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, jadi pengertian kerjasama itu apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, betul. Jadi pengertian kerjasama itu suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuannya itu agar pekerjaannya itu lebih cepat selesai dan tentunya akan terasa lebih mudah ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menyajikan sebuah gambar mengenai kerjasama ya. Lihat gambar yang pertama. Gambar ini menunjukkan apa? Di sini ada siapa saja? Ada anak, ada ayah, dan juga ada ibu. Anak ini sedang apa? Coba ada yang tahu? Iya, anak ini sedang membersihkan kaca. Kalau ibunya sedang apa? Ibunya sedang mengepel lantai, betul. Lalu ayah sedang apa? Coba perhatikan. Iya, betul, ayah itu sedang memotong rumput. Nah, menurut anak-anak mereka ini sedang melakukan kerjasama bukan?
Ya, betul. Mereka sedang melakukan kerjasama karena pekerjaannya dilakukan secara bersama-sama. Antara anak, ayah, dan juga ibu ini, mereka sedang membersihkan rumahnya ya, agar terlihat lebih bersih dan dilakukan secara bersama-sama agar pekerjaannya lebih cepat. Nah, gambar yang kedua, ibu memiliki gambar selanjutnya. Lihat gambar ini. Ini gambar apa? Gambar sedang memasak. Di sini ada apa? Ada siapa saja? Ada dua orang anak dan juga ibu. Anak ini bertugas sebagai apa? Iya betul, anak ini bertugas sebagai membantu ibunya ya, membantu ibunya memasak ya. Dengan anak ini membantu ibunya memasak, maka masakan ibu akan cepat selesai dan ibu juga tidak akan merasa kelelahan. Nah, seperti itu. Nah, coba anak-anak dari gambar-gambar yang sudah tadi Ibu tampilkan nih. Menurut anak-anak, keempat gambar ini merupakan kerjasama bukan? Iya, betul ya, merupakan kerjasama. Nah, coba sekarang amati lagi di lingkungan rumah anak-anak. Apa kegiatan yang ada di dalam rumah yang sekiranya bisa dibantu? Coba. Betul, tadi siapa? Kakaknya sedang apa? Kakaknya sedang mencuci piring. Nah, kakaknya sedang mencuci piring. Bisa tidak dibantu oleh Abimanyu? Bisa ya. Nah, nanti Abimanyu bisa membantu kakaknya setelah pembelajaran ini selesai ya, dengan cara bisa melakukan pekerjaan lain atau bisa membantu kakak dalam mencuci piring lagi jika ada piring yang kotor. Oke, betul sekali. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menyajikan sebuah cerita yang berjudul Bekerja Sama Keluarga Udin. Ibu akan membacakannya, anak-anak harus mendengarkannya ya. Pada hari Minggu, keluarga Udin selalu bekerja sama dalam melakukan kegiatan, seperti ibu mencuci baju, ayah menyirami tanaman atau merawat kebunnya. Udin dan Siti biasanya membantu mengepel lantai dan juga menyapu lantai. Pada saat ayah sedang menyirami tanaman, ayah meminta tolong Udin untuk membawakan air di ember. Namun, Udin sangat lama. Ternyata, Udin tidak bisa membawanya karena terlalu berat. Kemudian, ayah bertanya kepada Udin untuk mengangkat ember dan gayung air berisi namun satu persatu. Dan ayah bertanya, antara air dalam ember dengan air dalam gayung, lebih berat yang mana? Ternyata Udin menjawab, lebih berat air di ember. Nah, pada akhirnya Udin membantu ayah membawakan air dalam gayung saja. Nah, dari cerita ini anak-anak bisa mencontohkan perilaku kegiatan membantu keluarga di rumah itu seperti apa ya? Nah, coba sekarang siapa yang mau mencontohkannya dari cerita ini? Nah, silakan siapa yang mau mencontohkannya? Tadi siapa? Arjuna. Arjuna mau mencontohkan kegiatan dalam membantu keluarga di rumah seperti apa? Itu ada ibunya sedang menyapu ya? Boleh coba Arjuna membantu ibunya. Arjuna mau membantu apa? Membantu menyapu kembali? Silahkan. Oke, tunggu ya. Sudah? Oke, sudah. Terima kasih untuk Arjuna sudah mau mencontohkan perilaku membantu keluarga di rumah. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan menyajikan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Di sini nanti anak-anak akan mengerjakannya ya. Nah, sekarang ibu akan bagikan LKPD ini melalui WhatsApp grup ya. Nanti cek oleh anak-anak, setelah sampai anak-anak kerjakan ya. Bagaimana anak-anak, sudah? Oke, kalau sudah kumpulkan ke ibu ya melalui chat WhatsApp, oke? Nah, sekarang ibu mau tanya nih, tadi kita sudah belajar mengenai apa saja? Ya, betul sekali. Tadi kita sudah membahas mengenai mengukur berat benda, membandingkan berat benda, lalu mengurutkan berat benda setelah benda itu ditimbang. Nah, ditimbang itu menggunakan apa? Menggunakan satuan baku dan juga satuan tidak baku. Nah, satuan tidak bakunya itu tadi menggunakan apa? Gantungan baju. Nah, tadi ya ketika kita mengukur berat benda, apa coba? Benda yang ukurannya ke bawah itu dikatakan lebih berat, sedangkan yang timbangannya itu ke atas itu dikatakan lebih ringan. Nah, jika kita mengukur menggunakan koin ataupun kelereng, jika kelereng dan koinnya itu lebih banyak, maka dikatakan lebih
berat. Jika kelereng atau poinnya itu lebih sedikit, maka dikatakan lebih ringan. Iya. Selain itu, kita juga tadi sudah belajar mengenai kerjasama atau melakukan perilaku kegiatan dengan keluarga di rumah ya, seperti bekerja sama, membersihkan rumah, lalu membantu ibu, membantu ayah berkebun atau menyiram tanaman, ya, dan lain sebagainya. Selain itu, tadi juga sudah bisa mencontohkan perilaku membantu keluarga di rumah seperti tadi contohnya. Kalau Arjuna tadi, ya betul, yang contohan Arjuna itu adalah menyapu, membantu ibunya. Nah, anak-anak, ibu mempunyai soal evaluasi ini ya. Ibu akan menayangkannya, ibu akan memperlihatkan soal evaluasi ini, lalu anak-anak harus mengerjakannya ya. Nah, soal evaluasinya seperti ini. Jika belum jelas, nanti ibu akan kirimkan melalui WhatsApp ya. Coba cek WhatsApp masing-masing. Sudah ada belum? Sudah, oke. Kerjakan ya. Bisa dikerjakan hari ini juga dan dikumpulkan hari ini juga. Nanti bisa dikerjakannya setelah pembelajaran beres ya anak-anak. Nah anak-anak, ibu mau bertanya, pembelajaran hari ini menurut anak-anak seperti apa ya? Menyenangkankah atau membosankan? Menyenangkan, alhamdulillah. Bagaimana, sudah mengerti semuanya? Alhamdulillah kalau sudah mengerti ya. Nah anak-anak, di rumah anak-anak harus rajin membaca ya, supaya pandai agar pintar ya. Dan jangan lupa juga anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, menjaga kesehatannya. Kalau mau keluar rumah harus memakai masker. Setelah pergi dari luar dan mau ke rumah harus mencuci tangan, dan jangan lupa memakai hand sanitizer juga ya. Nah selain itu anak-anak harus mengatur pola makannya ya, tidur yang cukup dan makan makanan yang sehat ya, seperti makan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Sekian pembelajaran hari ini. Coba ibu ingin meminta Abimanyu untuk memimpin doanya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.